Oh, ini diare investasi tanggal 16 Agustus 26. Aduh, sebenarnya mau bikin tapi males terus sampai tertunda sampai 1 minggu ya. Ini kelanjutan dari pohon investasi dari AI. Hmm, serial pohon investasi dari AI ya. Oke, posisi sekarang itu raw material dari komponen-komponen data center AI ini kan lagi naik banyak. Jadi next step seharusnya kan konstruksi, tapi kontraktor bangun mahal ya sudah ya, TOTL sudah ternyata sudah 1.500. NRCA berapa ini? Hmm, NRCA 530 dan aduh, dulu saya punya 330 ya, saya multi bagger di sini ya. PBV 0,97 enggak. Revenue revenue stagnan tapi IPS-nya yang naik. Oke lah, saya TOTL konstruksi hampir 1.500. Aduh. Hmm. Dia bisa ke berapa lagi kalau ke 3.000? Aduh, nggak tahu bisa apa enggak ini PB. Hmm. Nah, kayaknya kok menurut saya berat ya TOTL ke 3.000. Berarti dia harus revenue-nya harus 2 kali ini kan. Lalu annualnya ini 1T berapa bersihnya harusan. Enggak lah saya. Oke, kontraktor berikut. Jadi eh, bisnis data center kan membutuhkan tempat lahan. Berarti dia harus ada di lahan yang kawasan industri ya, harus masuk di kawasan industri. Karena suaranya itu bising banget ya. Eh, di Amerika itu sudah banyak tuntutan karena suara bising ya. Oh, jadi warga-warga itu nuntut itu. Suaranya kenceng banget data center. Oh, jadi coba kita sekarang nyari kawasan industri. Nah, ini perusahaan di IASG, kawasan industri yang support data center tuh mana? SSIA, kita coba SSIA. Hmm, public expose-nya pada belum tahun lalu ya, public expose-nya. Yang terbaru belum ada. Hmm. Hmm.
Subang 2.700 hektar. Fase 1 development 400 hektar. Hmm. 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 Smartpolitan ini, Patimbang ini. Oke. Ya, paham. Parmatik. Oh, data center ada. Singapura data center sama USA data center. Oh, ada ini ternyata ya. Singapura data center, USA data center. Berarti dia nggak menyebutkan nama merek ya, tapi di sini sudah ada ya. Hmm. Jadi ini confirm di SSIA kawasan industri sudah ada data center eh, perusahaan yang bangun data center di lahan industri. Nah, tapi siapa masih disclosure ya, tertutup ya, tidak disebutkan di sini. Perusahaan dari Amerika sama ada perusahaan dari Singapura. Hmm. Hmm. Oke. Industrial building warna naik 20% industrial building new contract. Hmm. Mungkin ini eh, harusnya panjang nih saya rekod ini di hari saya ini. Hmm. Recurring revenue. Kok malah turun ya recurring revenue? SSIA sudah ada data center 2 ya. Cuma kita nggak tahu yang mana. Apakah ada pertanyaan, tanya jawab lagi. Aha. Mm-mm. Proses pengerjaan tol dari segi pembebasan sudah selesai. Hmm. Hmm.
Protokol tentang regulasi masalah listrik. Oh, nggak ada keterangan. Hmm, Coba laporan keuangan yang terakhir. Oke. Oh, ada ulang. Oh, coba saya langsung masukkan download. Iya, sama manual juga kita cek aset lancar. Aset lancarnya turun. Tapi totalnya naik. Tidak lancarnya yang naik banyak. Investasi pada asosiasi naik. Investasi saham. Total jumlah asetnya naik. Liabilitas, jaminan dari pelanggan. Iya. Hmm, hmm. Iya. Jelaskan laporan ini untuk kita. Oh, nggak ada. Kok nomor 56 ya? Nomor 33 mana ya? Jaminan yang diterima dari pelanggan atas jaminan pembelian tanah kawasan industri, sewa, servis cas, pendistribusian gas, dan telepon yang luar pada saat. Oh, sebelumnya. Oke. Hmm. Cari apa? Kita cek pendapatannya, pendapatan usaha. Ini yang dari mana ini? Cek pendapatan usaha. Oke, jasa konstruksi, tanah kawasan industri. Oh, naik banyak tanah kawasan industri penjualannya. Tahun lalu 167 M, tahun ini 1 triliun. Kawasan industri. Perkembangan kawasan industri dan development estate. Ya, 1 triliun ini ada masuk ini. 1 triliun. Oke, ini apa ini? Daerah Jakarta dan Subang. 1 triliun. Oke. Tapi tidak disebutkan ya. Yang mana, bagian mana? Jasa. Nggak disebutkan ya. Dan. Oh, perusahaan mana yang beli tanahnya nggak disebutkan ya.
beban umum dan administrasi. Utilitasnya naik. Oke, naik banyak. Penghasilan lainnya, penyambungan utilitas, amortasi. Nanti nasabah. Jasa marga akses Patimban. Dia nggak dijelaskan detail ya pendapatannya dari mana ya. Maksudnya pembeli tanah yang terbesar dari PT mana itu nggak diomongkan ini. Nggak. Tahun lalu rugi, tahun ini untung. Oh iya, tahun lalu rugi, tahun ini untung. Iya ya. Naik 50%-an ini. Lebih. Hmm. Coba tanah kawasan industri kita. Dah. Apa penjualan tanah kawasan nggak dijelaskan. Pembebasan tanah kawasan industri ini berarti kan beban ini, masuk beban. Oh, dia bebaskan tanah industri, Pak. Nggak dijelaskan ya, cuma ada beban langsung ini loh, kawasan industri. Dulu 37 M, ya kan? Terus ini 6 bulan naik jadi 500, tuh, ya 500 M beban untuk tanah kawasan industri ini. Ini harusnya tambah gede nih. Untuk labanya harusnya tambah besar. Karena dia kan kalau beban berarti kan kalau kawasan industri bisa ngeratakan atau apalah bangun jalannya, bangun fasilitasnya. Ini kan orang kan beli, jadi kan pasti dibangunkan kan fasilitasnya, nyambung kabelnya atau dan sebagainya. Oh, cuma SSIA ini confirm ada data center, perusahaan data center yang bangun di kawasan industrinya milik SSIA, tapi masih dirahasiakan perusahaannya dari mana. Oh, valuasinya PBV 1,3 ini, dividennya 0, sekian. Oke. Oke, laporan ini kita lihat laporan dari Gemini melesat ya. Tanah siap jual WT turun drastis. Dari 74 hektar sisa 16 hektar. Jadi laku 58 hektar. Ya kan. Laporan harus kasmoni bahwa perusahaan sedang berada dalam fase ekspansi infrastruktur, betul kan?
karena dia ada beban untuk kawasan industrinya sangat masif ya, dari 28 M ke 500 M, gila. Infrastruktur yang sangat padat modal untuk mendukung ekosistem kawasan industri barunya. Oh. Dan pembayaran utang termasuk pokoknya. Oh, NRCA. NRCA ini punya bakal jadi salah satu yang mengelola jalan tol ya. Jalan tol ke Pantimban ini. Oh, NRCA ini 23%. NRCA kita kasih note ya. Eh mengelola apa? Punya saham 23% di tol Subang Patimbang. Oke. Oh, Surya Subang SSS melalui PT Bumi Raya Sakti melanjutkan komitmen di joint venture bersama I4T. I4T untuk pengembangan jaringan fiber optik di kawasan Subang Smart Politan. Ini kalau fiber optik ini untuk data center. Saya sebentar. I4T kok pernah tahu ya aku. I4T ini punya siapa ya? Bentar ya. Punya Telkom lah. I4T Solo. Oh, Tower Telco. Nah, kok pernah tahu ya ini ya? Coba banyak. Oh ya kan, ternyata punyanya TOWR, makanya kok saya pernah tahu. Oh, ya 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 ya. Benang merahnya saya mulai tahu ini. I4T ternyata punya tahu. Makanya jadi harusnya ini TOWR ini kan saya sudah melajari TOWR ya, karena saya punya sahamnya TOWR. TOWR ini ekspansi ke data center. Oh, jadi ini TWR punyanya Jarum. Terus makanya dia Jarum mau beli sahamnya SSIA. Ah, oke, oke. Oh, joint venture sama Jarum ini. Hmm, kita catat keterangan Forte milik TOWR
joint venture bangun fiber optik di SSS Subang Smart Politan Surya PT Surya Subang Smart Politan untuk data center. Oke. Gitu. Oke ya. Catatan SSIA confirm ada 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 dari USA dan Singapura yang bangun data center. Ya, confirm ya, cuma banyak masih disclosure. Mungkin mungkin masih proses pembangunan ya, kabel-kabelnya disiapkan. Kira oke. Banyak masih disclosure. Mungkin karena infrastruktur belum siap. Oke. SSI ada dari ini bener ah, nyala ya. Oh, oke. Oh, terus sekarang melihat. Oke. Coba. Apakah sudah ada data center yang beroperasi di kawasan industri milik emiten SSIA? Coba tanya AI i14. Oke, jadi oke, sekarang Akra. Saya kayaknya skip dulu lah Akra. Kija. Kita coba kawasan Kija ini disebut waktu kunjungan Perdana Menteri dari Singapura yang terakhir itu. Nah, karena mau ke sini nih.
Cari public expose-nya. Aduh, gak ada. Yang 2026 belum ada. Mm-mm. Kawasan industri Kendal. Bekasi Power Plant mulai beroperasi. Kendal, Tanjung Lesung, kawasan pariwisata Kendal. Oh, kawasan industri. Oh, Kendal ini punyanya Kija. Kau dekat Semarang ini Kendal. Hmm, Presiden Bekasi Power Plant 130. Cikarang Dryport. Cikarang Dryport. KIK Kendal iki Sembakop. Oh, oh dia kerjasama ambil Semkop di Kendal. Kendal. Ternyata Kendal itu milik emiten Kija. KEK Kendal 2019. BTR anoda baterai litium. Automotive Fashion Others. Electronic Good Food City Furniture. Oh, langsung punya pot sendiri ya. Oh, pengolahan air limbah, instalasi air bersih, drainase. Oke. Hmm, Power plant. Fiber optik wis ada. Oh, oh. Hmm, Pengawasan. Oh, oke oke. SSIA selesai ya. Coba. Oh, sudah ada. Tapi di City of Industry, Karawang, Karawang, bukan yang di Subang ya. Yang di Karawang sudah ada. Oh,
Beberapa sudah mulai beroperasi sejak beberapa tahun, namun pihak terikat oleh perjanjian kerahasiaan non-disclosure agreement. Oh, tidak dipublikasikan ke publik. Oh, 2022. BDG ada di situ, BDX data center. Oh, hyper 100 megawatt sangat justru belum beroperasi hingga pertengahan. Oh, kampus BDX ini masih dalam tahap konstruksi tingkat berat heavy grade construction dengan PLN untuk 2027, berarti tahun depan lagi operasi. Gila. 100 megawatt besar BDX. Hmm. Hmm. Ini di Kerawang, kalau di Subang belum ada data center yang beroperasi saat ini. Oh, baru saja memulai pembangunan gedung pusat kendali pabrik BYD. Oh, belum. Ini di hmm, oke, oke. Jadi punyanya SSIA ini ya kurang lebih 2027 akhir ini beroperasi. Kalau ini sudah masih dalam tahap pembangunan, berarti dia nanti utilitasnya naik besar ini. Recurring income dari pengolahan air, listrik, butuh banyak banget ini listrik. Listrik dan air ya untuk pendinginnya ini. Menarik. Oke, next Kija, kita cek Kija. Ini sudah berapa menit ini? Wah, tuh bisa berapa jam ini? 40 menit aja satu baca-baca satu emiten 40 menit. Ah, hmm. Oke, kita baca laporan keuangan yang ini dihapus. Valuasinya berapa ini Kija ini? Hmm, hmm, hmm. 2024 mulai kasih ini, kenapa rugi nih? Padahal revenue-nya sekian, kenapa kok bisa rugi nih? Wah, PBV 0,4. Hmm. Hmm. GCG-nya kah? GCG-nya dipertanyakan ini. Hmm. Oh, dalam bentuk jutaan rupiah.
Penjualan tanah matang, tanah dan bangunan pabrik. Pembangkit tenaga listrik. Dia punya pembangkit tenaga listrik ya. Oke. Dry port. Jasa dan pemeliharaan berarti ikut ini tiga naik jasa dan Kendal, real estate Kendal, power plant. Kendal ada penjualan tanah nih ya, kayak real estate ini. 671 M. Hmm, pembangkit listrik dapat sekian. Hmm. Oh, ini pelanggan. Hoifu Paper Packaging, Matahari Tire, PLN. Nggak ada ini. Tidak dijelaskan spesifik ya. Kija ini ada data center. Hmm. Oke, coba kita tanya Google aja. Apa ada di sini ada tulis coba data center ada nggak ya? Tidak ada. Kayak kalau aku pribadi Kija saya skip ya. Eh, meragukan. Hasilnya Kija meragukan. Saya skip. Hmm, rugi kenapa dia? Penyebab beban umum meningkat. Pen- oh, aduh, rugi selisih plus rugi anu, aduh, 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 aduh. Coba bentar ya. Oh, ya, oh, sampai mana ini tadi ya? Oke. Oh ya, Kija ini. Dia transisi dari utang berbasis dolar menjadi fasilitas utang berbasis rupiah. Hmm,
Oh, jadi dia ngelunasi hutang. Hutangnya sekarang debt to equity rasionya berapa ini? Hmm, total debtnya sekian. Net debt satu 0,77 tinggi ya. Oh, oh. Pijah. Saya pribadi skip. Oke, next. Pijah meragukan, nah skip mah. Terus hutang di swap ke rupiah. Mari kita lihat nanti di Q3 laporan keuangannya gimana ya, Pijah ya. Uh, Tunggu LKQ3 keluar. Akra saya pernah baca-baca sudah, jadi dia nggak ada. Tapi dia punya pembangkit listrik sendiri, gas, terus air, pengolahan air, limbah, air bersih. Saya pernah masuk ke kawasan industrinya, pernah survei, jalan-jalan ke sana di Akra, Gresik. Belum ada ya, cuma memang di laporan Pubek lah, hal itu memang mereka siap untuk data center. BES kemarin sudah, terus ada lagi Dimas, Demas, kita lihat Demas. Demas ini Pura Delta ini ternyata punya punya kawasan industri PI3, PBV-nya sekarang 1, revenue-nya naik banyak, EPS-nya naik, dia terkenal, ini perusahaan terkenal sangat royal dividend ya. Jadi ini kalau anualnya sampai memang bisa 50, kalau dibagikan semua 30%. Ini perusahaan royal dividend ini. Oh, menarik ya. Tapi pastinya nggak mungkin bisa terus jual lahan ya. Hmm, berapa persen? Oke. Hmm, kita lihat-lihat. Public expose. Hmm. Aduh, nggak ada juga. Terakhir 2025. Nama peserta. Bagaimana rencana penambahan land bank? Kalau tidak salah keliru, tersisa 2 land bank. Idealnya jika person menjual tanah, maka perseroan harus mengisi kembali. Tetapi proses akuisisi tanah tidak semudah seperti contohnya perusahaan manufaktur melakukan pembelian bahan baku. Oh. Land bank untuk industri benar tersisa kurang lebih 200 hektar, di mana dengan jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertahan sekitar 3 sampai 5 tahun ke depan. Proses akuisisi land bank ini tetap menjadi prioritas perusahaan. Oh. Hmm.
Hmm. Oh, water treatment plant dia mengolah limbah recycle air bersih. Program zero pengolahan tempat pengolahan sampah organik dan organik menjadi kompos mentah dan biomas. Lah, punya pupuk ini. Serta sampah botol plastik guna bahan baku pabrik semen. Zero waste. Oh, ngolah sampah jadi kompos dan bio, tadi pupuk. Hmm. Oh, bagaimana reaksi penyolahan Agustus dengan target satu? Dengan target. Oh, iya. Sektor data center ada, guys. Oke, Demas ada data center. Hmm. Hmm. Coba di save ya. Nanti laporan keuangan ini nggak usah Ija buang. Dimas udah confirm ada apa namanya, laporan SPD Juni ini ya. Oh, bukan. Oh, bukan. Penyampaian OJK checklist ini financial statement ini kan. Hmm. Oke, tuh financial statement Jun, coba ini kayak aset lancar. Wow, 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 kasnya kok jadi meledak ya, dua persediaan piutang, piutangnya nggak ada, udah investasi uang muka. Wow. Investasi dalam Ventura bersama, maksudnya persediaan ini apa ya, persediaan apa ini maksudnya persediaan. Oh, tanah yang belum dikembangkan bagian aset. Oke. Okay. Oh, maksudnya tanah uang muka. Oke, okay, apa ini? Pembayaran kepada pihak ketiga untuk perolehan tanah terletak di Cikarang. Hmm, dia beli tanah.
Oke. Aset naik, naik loh, banyak ini. Dari 7 ke 8,7. Oke. Utang usaha. Oh, lo liabilitasnya naik. Apa ini utang lain-lain kok besar ini? Liabilitas kontrak, naik besar. Liabilitas kontrak. Is, is- ah, liabilitas kontrak. Ada di mana ini? Ada nggak? Hmm. Uang muka penjualan persediaan real estate yang diterima dari pelanggan yang kewajibannya belum terpenuhi. Hmm. Industrial sekian. Lulu banyak ini. 4 komersial dari industrial 469 M. Saya catat dulu. Ntar ada liabilitas kontrak duit 450 M. 450 M yang itu kalau diserahkan jadi otomatis masuk ke revenue menjadi laba. Jadi ini belum ada laba. Liabilitas 510. Kapan ini penyerahannya? Kewajiban pelaksanaan belum dipenuhi, yang tersisa akan dipenuhi antara tahun 2026 dan 2028. Jadi di tahun 26 dan 28. Oke, jangka pendek. Jangka pendek dalam 1 tahun ya. Jadi dia harusnya ini Dimas ini. Oh, menarik ini. Ada pendapatan 400 M yang harus diserahkan ke customer, akhirnya menjadi laba. Jadi menjadi revenue. Wah, menarik ini. Di sini nih antara nggak tahu ya Q3 atau Q4, tapi ini 400 ya. Berarti kalau dia revenue-nya ini kan 1053 ditambah 750 itu kalau 414 sama dengan 2, anggap aja 2,2 2,2 itu dia base-nya pernah di 2024 2 triliun lebih hit. Oke, annual revenue-nya ini loh 2019 pernah 26, 2019 dan 2020. Oke, menarik. Oke, kita lihat.
2000 yang pernah revenue-nya dia 2000. Aduh, kenapa ya? Hah? Loh, ini ngapain sih? 19 dan 20. Harganya berapa ini? Dulu 2023. 230 tahun 2020 harganya, guys. 2019 harganya menyentuh pada saat revenue-nya dia 2,6 harganya itu bisa menyentuh 334. Terus ini Covid ya. Lalu dia Covid 130. Menarik. Masa Covid 130 Loh. Menarik ini Dimas ya. Sekarang harganya 150. Wah. Revenue dia 2,6. 2024 revenue-nya 2T. 2024 harganya, waktu revenue-nya dia 2T, 2024 dia harganya berapa ini? 170, 168. Sekarang 149. Menarik ini. Turun, ada potensi bisa ke 300, tapi kalau drawdownnya paling sekitar 120, 110. Oh, menarik ya Dimas ini. Menarik ya. Oke, sebentar lanjut. Oke ya, jadi ada potensi, kita tulis Dimas. Ada potensi omsetnya bisa menyamai ATH. Tahun 20 berapa tadi? 19 dan 20. Dan 20 harganya di 330. Ada potensi bagger bisa plus 110% berarti. Upset 110%. Upset 110% dari harga saat ini 148. Betul nggak? 148 betul apa enggak? Oh, 149. 149. Oke.
Hmm. Bisa dielaborasikan lebih jauh permintaan lahan industri untuk sektor data center sejak dengan perkembangan AI dan kita sudah mengantisipasi demand tersebut dengan mengalokasikan lahan seluas 300 hektar. Wow, wow, khusus data center. Wow, 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 wow. Salah satu hub data center internasional terdapat 15 tempat di satu area karena tidak ada kawasan industri lain atau area lain yang memiliki pemain data center tempat yang berada di satu area yang sama. Wow, wow. Mengalokasikan lahan khusus data center. Oke. Hmm. Oke. Oh, menarik ini. Data center. Oke. Hmm. Ini publik post tahun lalu, September. Oke, habis. Oke. Liabilitas. Oke. Hmm. Betul ya. Nomor 21. Oke, betul. Ini apa? Utang lain-lain ini apa ini? Hmm. Ah, tuh. Hmm, 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 hmm. Udah 1 jam 10 menit. Ya. Wah, lama ini. Hmm. Utang lain-lain. Oh, dividen. Dia bagikan dividen. Oke ya. Kapan nih bagikan dividen? 9 Juni. Oke. 16. Itu dibagikan semua 16 ya, lebih dari 10%. Gila. Enggak sih. Oh, ya 10% waktu itu harganya berapa? Coba kita cek. Oh my god. Yang bisa dapat harga 100 ya udah nggak usah dijual. Biar jadi dividen digulung terus. Oh, oh, oh. Oke, aman utang. Baca ini. Pura Delta pendapatan ya. Oh. Ya, penjualan lahan industri 1,4 sih kan. Bisa komersial. Oh, oh. Oke.
Jelaskan bagian utang dividen yang 771,17 miliar. Apakah sudah dibayarkan ke pemegang saham? Hmm. Oh, sudah dibagi 16,5. Oh, ini payment date 9 Juli. Oh, oke oke. Udah dibagi ya. Oke oke. Oh. Lu Laporan ini juga mengungkapkan bahwa lonjakan pendapatan perusahaan sangat dipengaruhi oleh penjualan berskala besar di atas 10% kepada beberapa klien utama di bidang pusat data atau industri khusus digital Gayana. Wow 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 Indo. Wow wow wow. Oke 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 oke. Mari kita lihat, mari kita lihat pendapatan usaha ini. Hmm. Oke nih, penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan dilakukan kepada pihak berikut. PT Digital Gayana Eka Grata Bayu beli 741. Berapa ini? Preseton Digital Group, IndoX Real Estate dan Data Center. Wow, STT GTC Indonesia. Wow, ada 4 perusahaan ya. Oke, ini tanya kesinian. Profil. Oh, hmm. Perusahaannya siapa ini? Hmm, IndoX. Oh, Preston. Hmm. Pro- Oke, jelaskan profil perusahaan ini.
Preston Digital Group. Malaysia. Preston. Ah, Surabaya ada. Udah lama. Tangerang Selatan. Preston Digital Group. Oh. Oh, Digital Gayana itu X. Ah, delisting ini berarti. Punya X. Indonet sendiri didukung oleh punya Salim, grup Salim ini. Digital X, raksasa data center yang berbasis di Hong Kong. Yang ditargetkan selesai pada tahun 2026. Bu, pada bulan Maret 2026 fasilitas indikasi 11T untuk mendanai ekspansi proyek data center mereka. Baik. Damak Digital Group, sebuah konglomerasi raksasa asal Dubai yang beroperasi secara global di sektor real estate dan data center. Bisa dikenal dengan merek Technex. IndoX ini mendatangkan proyek pengembangan data center berskala raksasa di Indonesia 5 miliar dolar, Pak. 5 miliar dolar itu berarti 1 miliarnya itu 16 T. 16 kali 5. Bok, 80 T ya proyeknya. Pembebasan lahan usaha besar dan menyusun perjanjian operasional. Hal ini yang terbesar di laporan keuangan. Oh. Gila. Oke, kita copy. Kemana? Oh. Hmm.
Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara raksasa data center Singapura ST Telemedia Global Data Center konglomerasi nasional Triputra Group dan perusahaan investasi global Temasek. Oh, Triputra di sini. Apakah Triputra Group ini lagi butuh duit? Makanya ESA dividennya digedein dan project apa itu? Ekspansi yang di ESA-nya dibatalkan. Oh, dan juga ada harus ngasih dividen jumbo. Apakah kebutuhan dana untuk di data center ini ya ini? Oh, 90 megawatt. Oh, ini aja 80 triliun itu berapa? Damak Digital Group. Hmm. Hmm. Damak Digital Group. Oh, Indonesia. Ada. Ada di Indonesia. Ah, nantilah dilihat-lihat. Hmm. Princeton Digital Group adalah pengembang dan operator hyperscale data center kemuka yang berkantor pusat di Singapura. Perusahaan ini beroperasi di beberapa negara Asia dan strategi membangun infrastruktur untuk perusahaan cloud global serta AI di Indonesia. Entitas mereka juga beroperasi di bawah nama Preston Digital Group sebagai pemain utama di Asia. Kehadiran PDG di Cikarang mempertegas strategi mereka untuk menyerap permintaan hyperscale colocation dari perusahaan tech multinasional yang ingin berekspansi ke Indonesia. Lahan yang mereka beli akan digunakan beberapa saja bertenaga besar guna melengkapi portofolio regional mereka. Wow, wow. Berarti bisa digedekan lagi nih, mungkin nih tambah besar lagi nih. Penjualan lahan ini bisa lebih besar lagi Preston ini. Wow, wow. Menarik ya. Ada kemungkinan, jadi ini kan beli lahan yang siap dikasrakan. Ada kemungkinan
nanti lah yang lain kalau misalkan belum lagi diperbaiki atau apa dari pihak developernya, kalau sudah selesai nanti diserahkan baru dia dibayar lagi. Jadi ada kemungkinan perusahaan data center ini yang Preston, eh, IndoX Real Estate and Data Center STT-GDC ini memperluas tanahnya. Wow, wow, wow. Hmm, masuk akal. Nah, dia mau bikin hyperscale ya, AI nih, yang ini PDG nih. Hmm, oke. Eh, PT Price. Ah, ini. Hmm. Oh, Digital Group. Hmm. Dua ratus lima puluh megawatt. 80 triliun. Kan menjadikan salah satu pembangunan infrastruktur AI terbesar di Asia Tenggara. Fase pertama, oke lah. Astaga. Hmm. Oke, komersial.
Komisi penjualan 40 M. Wah, yes. Gaji. Wow, pengelolaan pengelolaan air bersih dan lingkungan 197. Wah, ini kalau data center beroperasi kan butuh listrik banyak plus air. Wow, ini berapa ini? Recurring income-nya ini. Oke ya. Hingga pertengahan tahun 2026, wih, sudah 400 megawatt ya. Wow. Baru saja groundbreaking pada noh dengan nilai investasi JC4 GIC Cikarang. Nongsao Batam 96. Wow. 10 hektar. 10,6 hektar. Hmm? Hmm. Oke, tinggal dikonfirmasi nanti kebenaran dari AI ini. Nanti kita cari yang lebih akurat untuk ngecek di websitenya resminya mereka ya. Eh, ini sudah hampir 1,5 jam untuk data yang dari AI ini itu tetap harus kita cross check lagi melalui website resminya dia mereka ini ya, mesti harus diceknya sendiri-sendiri ya. Tapi ini kawasan industri yang saya paling tertarik adalah Dimas ini ya. Dimas ini ya. SSIA itu saya hmm, juga sudah confirm ada data center, tapi ini mungkin lebih jauh lagi ya, lebih panjang ya, tahun depan atau gimana ya. Kalau SSIA ya, eh, oke. Jadi yang kawasan industri yang sudah terkonfirm ada dua ya. Ini SSIA dan Dimas. Coba kalau saya pribadi saya sangat tertarik dengan Dimas. Nanti ini catatan kasaran saja, ini yang biasa saya lakukan dulu. Saya ngeriset aluminium ya kurang lebih mirip seperti ini lah, dan berhari-hari ya ini
hanya catatan kasar saja, mesti harus diteliti lagi, dicek lagi dan lain-lain ya. Tapi gambaran padangnya, terangnya kan sudah tahu ya. Di sini dan kita juga sudah tahu Triputra Group yang punyanya TP Ragmat masuk investasi besar-besaran di data center. Mungkin itu sebagai penyebab ESA, ekspansi dari ESA ditunda, diambil semua dividennya diambil semua ya, bisa jadi. Terus Adaro juga kan itu di luar prediksi tahun ini, laba tahun 2025 dibagikan 100%. Wow. Menarik. Lalu AADI tambang yang di Australia dijual juga. Wow. Ada apa ini? Butuh duit banyak ini. Oke, sekian catatan investasi saya di pohon investasi di sektor data center. Kali ini seri kawasan industri ya. Oke, sekian Dimas, menarik buat saya.